Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau datang untuk melayani Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, mengenang di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus sudah berkorban, rela mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dan menang daripada maut. Pada situasi dan kondisi saat ini, sulit bagi kita untuk datang berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tapi karena pengorbanan kita, pengorbanan Tuhan kita Yesus, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
sampaikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau tinggikan Yesus. Buat pengorbanan kami tinggikan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
Pujilah namamu Tuhan, Allah yang luar biasa, benar oleh karena kasih kemurahan Tuhan, bahkan karena kebangkitan Tuhan yang memenangkan kehidupan kami dari maut, kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami ada di tempat ini, kami berkumpul, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau rayakan kemenangan kita yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Masih mau bersorak bagi nama Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian kita lebih bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Karena kita semua telah dimenangkan dan kita sudah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari
Masih ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita sudah tinggikan, besarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kehidupan kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan segenap kehidupan kita, terlebih hati kita, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam Bapa yang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Puji nama Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Sebelum kita merenungkan firman Allah, kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, dalam suasana peperangan melawan penyakit sampar, kami umat-umat-Mu berhari raya, yaitu hari raya kebangkitan Yesus Kristus. Kami rindu agar supaya firman-Mu menjadi bagian kami. Supaya iman kami dikuatkan dan dibangkitkan. Supaya kami dapat berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak telinga yang dapat mendengar pemberitaan ini. Tuhan Engkau memberkati jamah hati mereka. Agar supaya semua yang mendengar firman-Mu, mereka memperoleh hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalang-halangi pemberitaan, menghalang-halangi pendengaran kami. Kami tolak di dalam nama Yesus, biar kebebasan menjadi bagian kami. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar sekalian, di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kami ingin membagikan firman Tuhan kepada kita sekalian untuk dapat kita mengimani bersama-sama firman Allah. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-25. Dia berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara pendengar sekalian yang kami kasih dalam Kristus Yesus, perkataan Yesus dan dibuktikan dengan tindakan. Benar-benar Lazarus dibangkitkan sekalipun dia sudah 4 hari di dalam kubur. Tetapi Yesus berkuasa untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebagai bukti bahwa benar-benar ada kebangkitan orang mati. Sekalipun di kalangan orang Yahudi ada kelompok atau golongan yang tidak percaya adanya kebangkitan, yaitu golongan Saduki. Tetapi Yesus memperlihatkan itu kepada umum. Ada kuasa kebangkitan di dalam Tuhan. Beberapa peristiwa kebangkitan yang Tuhan adakan, selain Lazarus ada Tabita dibangkitkan, dan juga anak muda di Nain. Dia dibangkitkan sementara dia diusung untuk dibawa ke pekuburan. Bukankah ini menjadi berita yang sangat menyenangkan? Dan benar-benar kita yakin ada kebangkitan orang mati. Kalau ada kebangkitan orang mati, gempar dunia ini. Apalagi yang dibangkitkan itu terbunuh
oleh karena tangan orang-orang fasik yang tidak mengenal kebenaran benar-benar gempar. Yesus yang memang ditentukan untuk mati satu kali karena dosa-dosa umat manusia. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bukankah ini menggemparkan dunia? Sekalipun peristiwa ini telah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang dunia gempar tentang berita kebangkitan itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Buktinya kubur kosong. Maria Magdalena pergi menjenguk ke kuburan. Dia tidak menjumpai mayat Yesus. Lalu dia berlari, beritahukan kepada murid-murid yang lain. Petrus dengan teman-teman berlari untuk pergi ke kuburan dan menjumpai kubur itu kosong. Gempar dunia dengan kebangkitan Yesus. Supaya dunia ini tahu bahwa orang mati dapat dibangkitkan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia juga orang yang mendengarkan kami. Tetapi yang benar adalah Yesus itu dibangkitkan. Kesaksian ini menggemparkan karena banyak kalangan orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Tetapi Yesus sudah membuktikan. Dia sudah buktikan ada kebangkitan tubuh. Paulus dia berbicara kepada orang Korintus. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 35. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Paulus katakan, hai orang bodoh, apa yang telah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Keterangan dari Paulus, Yesus mengalami kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia yang adalah contoh dari kebangkitan itu. Sebab itu, pada kesempatan ini, kita diyakinkan oleh firman Allah bahwa sesungguhnya ada kebangkitan orang mati.
dalam pasal 15 ini ayatnya yang ke-12 dikatakan, jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13 dia berbunyi begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal tidak membangkitkannya. Kalau andai kata Ia benar, kalau mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka Kristus juga tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan jalan kepada umatnya agar supaya dapat memahami tentang kebangkitan itu. Sebab Paulus telah menerangkan bahwa kita semua telah dibaptis dari kematiannya. Dan kita juga akan menerima bagian dari kebangkitannya. Siapakah yang membangkitkan Kristus? Adalah Roh Allah yang berkuasa membangkitkan. Sebab itu, beritakanlah kepada teman-teman bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena kita yang masih hidup ini, yang percaya kepada kebenaran, ada janji yang Tuhan berikan bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu, kita tidak khawatir menghadapi hidup ini. Karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Mati atau hidup ada di dalam tangan Tuhan. Mari dengan berita firman Allah ini, kita bangkitkan iman kita yang tidur. Mungkin juga ada iman kita yang mati. Mari kita bangkitkan. Ya. Kita bangkitkan iman kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau iman kita itu hidup, maka kehidupan akan disaksikan oleh banyak orang bahwa benar-benar Yesus itu hidup. Sebab itu, mari pada kesempatan ini kita hanya, kalau kita sudah berada di dalam suasana kebangkitan iman kita, kita belajar merendahkan diri. Ya, supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya apa yang dijanjikan Tuhan kita akan memperoleh. Karena kerendahan hati kita, kerendahan hidup kita ini dituntut oleh Tuhan. Supaya hidup rendah, supaya kesombongan jauh dari kita. Supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Kita hanya bermohon kepada Tuhan bila menghadapi kesulitan, seperti doa Tuhan Yesus, ya, melihat sengsara yang datang. Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan, tapi bukan kehendak kami, bukan kehendakku yang jadi,
tetapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Jadi bukan kita berhak untuk melakukan sesuatu, hanyalah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menyaksikan firman Allah. Karena firman Allah itu ada kuasa untuk membangkitkan orang mati. Sekalipun kita akan mati, tetapi kita percaya kita akan dibangkitkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, di mana saja saudara-saudara berada, jangan kita takut ya, jangan kita bimbang, tapi kita percaya kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkan penderitaan ini. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Karena kita tidak berhak untuk memerintah Tuhan. Kita tidak berhak. Tetapi kalau kita ada roh Tuhan di dalam hati kita, firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita hanya ada hak untuk memohon, meminta pertolongan Tuhan. Supaya bangsa dan negara kita dilepaskan dari penderitaan, ancaman sakit penyakit ini. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan biarlah firman ini tertanam di dalam hati kita dan kita boleh memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita pada hari raya kebangkitan ini. Terima kasih, puji Tuhan, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu pada hari raya kebangkitan ini Tuhan. Karena Engkau sudah membangkitkan beberapa orang supaya mujizat itu nyata. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan, tapi bila mereka melihat tanda-tanda ini, mereka menjadi percaya. Inilah yang menjadi keinginan kami Tuhan di dalam doa kami. Supaya Tuhan mengatur kehidupan kami. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Dengar akan permohonan kami. Supaya kami dapat melihat pertolongan Tuhan bagi rumah tangga kami, bagi gereja kami, agama kami, dan bangsa kami. Supaya kami terlepas dari penderitaan. Tetapi Tuhan yang menentukan semua ini. Kami hanya berhak untuk memohon. Kami tidak berhak untuk melakukannya. Tapi Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Karena kami tahu Tuhan yang menjadikan kami anak-anak ketebusan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalang-halangi iman kami, kami tolak di dalam nama Yesus. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Mengampuni kekurangan dan kesalahan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Disimak firman Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kita. Ini berkati Tuhan, kau bisa lambaikan tanganmu. Ya, kita masih mau bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita.
Ya, puji nama Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mewakili serangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Engkau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku,
Puji nama Tuhan. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Di mana saja Anda berada, duduk mendengar berita ini, biar kita menadakan tangan kita dan kita memohon berkat. Kiranya berkat kemurahan-Mu ya Tuhan menaungi kehidupan kami. Berkat sukacita, berkat umur panjang menjadi bagian kami, berkat berkecukupan dan berkelimpahan menjadi bagian umat-umat-Mu. Kali lagi kami mohon Engkau lepaskan kami dari segala ancaman kuasa kegelapan, penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan lepaskan bangsa kami, supaya kami dapat melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Pemerintah kami, Tuhan tolong berikan mereka kebijaksanaan untuk mengatur bangsa kami, supaya bangsa kami terlepas dari penderitaan, ancaman sakit penyakit ini, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa hamba-Mu. Kiranya rahmat dan kemurahan Allah, persekutuan di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Allahku, nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib.